Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Umur atlet itu kan pendek ya, kita tahu ya. Nah, bagaimana dia butuh kepastian pendapatan. Tadi kan Kang Wamen bilang ada masalah dengan PBSI. Apa sedikit aja? Masalahnya apa waktu itu? Apakah siap untuk kemudian masyarakat mana nih yang waktu itu Taufik yang tadi yang dulu gitu loh, apakah akan tetap sama? Gimana sih jalan cerita kenalannya gitu? Kan judulnya Mantan Terindah. Mudah-mudahan dengan saya di sini, saya mendapat dukungan, doa, dan saya bilang tadi, olahraga ini nggak bisa instan juga, butuh proses dan butuh support di situ. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya, serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Pemirsa, selamat malam, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada pemirsa. Dan tak lupa, saya tidak sendiri, ada rekan-rekan mahasiswa yang hadir menemani saya. Tepuk tangan untuk teman-teman Universitas Pamulang yang hadir di sini. Dan tak lupa panelis yang luar biasa, ada Mbah Tejo, Sujiwatejo, budayawan kita. Ada Coach Hari Ipe, Coach terima kasih. Jurnalis sport senior Metro TV, Mas Aris Fadila. One and only profesional komunikator kita, Valentino Simanjuntak. Tidak hanya para mahasiswa yang hadir di sini dan juga panelis yang keren, kami akan hadirkan sosok yang menginspirasi sebagai bintang tamu Q&A pada hari ini, yaitu sosok legenda bulu tangkis kenamaan. Tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Nah, siapakah dia? Inilah. Tak pernah hilang dari ingatan saat gemuruh haru mengiringi momen demi momen prestasi legenda bulu tangkis Indonesia yang satu ini. Ya, Taufik Hidayat. Pria kelahiran Bandung 10 Agustus 1981 ini sudah memulai minat di arena bulu tangkis sejak kecil. Putra pasangan Aris Haris dan Enok Dartila ini cepat bertumbuh dan berkembang. Dan di usia 16 tahun, ia keluar sebagai pemenang kejuaraan Asia Junior 1997. Sejak saat itu, prestasi demi prestasi ditorehkan Taufik Hidayat hingga puncaknya meraih medali emas Olimpiade Athena 2004 dan juara dunia 2005. Kehidupan Taufik Hidayat semakin lengkap saat tahun 2007 Taufik menikah dengan Ami Gumelar dan dikaruniai 2 orang anak. Sepanjang karirnya, Taufik Hidayat telah mengoleksi 413 kemenangan dan hanya menelan 138 kekalahan. Gantung raket di tahun 2013, Taufik Hidayat tetap berkontribusi mendukung skuad bulu tangkis Indonesia dan pindah panggung ke politik. Kiprah Taufik Hidayat pun kini membawanya memiliki tanggung jawab baru sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Merah Putih 2024-2029. Selamat dan semangat. Semoga kiprah bulu tangkis Indonesia terus melesat pesat, terkenang abadi seperti hikayat Taufik Hidayat. Tepuk tangan untuk Taufik Hidayat langsung saja ya. Kita sambut Taufik Hidayat. Tepuk tangan yang paling meriah untuk bintang tamu kita pada malam hari ini. Mas Taufik, paling meriah lagi teman-teman. Mas Taufik, boleh berkenan dulu Mas
Taufik apa kabar? Baik, Ini apa kabar? lagi sibuk apa ini sekarang berarti? Enggak, lagi sibuk kesini aja. Lagi sibuk ke sini. Tapi Mas Taufik dari jalannya masih kayak atlet gitu ya Mas ya? Waduh, Apa yang berubah sejak main bulu tangkis dan sejak tidak main bulu tangkis? luarnya sih kayak atlet ya, dalamnya udah habis nih. Oh gitu ya. Nah, Ya, sama aja sih, maksudnya yang olahraga ya tetap, cuman nggak bisa rutin kayak dulu juga sih. oh kenapa Mas kok nggak bisa rutin lagi? Ya sekarang kan dengan kesibukan, kalau dulu kan jangan sampai kerjaan mengganggu olahraga kan. Kalau sekarang susah tuh dibalik kayak gitu. Oh dibaliknya susah ya. Oke. Karena kan memang udah komit ya sudah. Mas Taufik sebelum duduk ya di Singgasana, ada pertanyaan cepat yang harus dijawab nih Mas Taufik. Ya, sepak bola atau bulu tangkis? Sepak bola. Karena Mas Taufik ini jago main bola juga ya Mas Taufik ya? Nggak ada yang jago, Nggak ada hobi yang- aja. Oh hobi aja. Mancing atau naik gunung? Mancing, Oh wow, oke. Seafood atau pecel ayam? seafood, Seafood. Politisi atau atlet? atlet, Wow. Karir atau keluarga? keluarga. Wih, tepuk tangan buat Mas Taufik. Silakan duduk Mas Taufik. Mbak Tejo, kenapa dari tadi tersenyum penuh makna melihat sosok Mas Taufik ini? Saya udah lama nggak ketemu beliau. Saya tadi agak kaget. Saya bilang, Mbak. Jadi ada kode 1, masih. Apa ini kodenya? Nah itu apa? hanya. Bisa kita omongin. Ayo, saya mau beliau. Oh nggak bisa ya? Nanti di luar baru kita ngobrol. Rahasia kita. Cuma oke. tadi saya tertarik karena kita diajari untuk fokus orang-orang tua. Nah, sementara pebulu tangkis ini bilangnya lebih suka bola. Ini gimana ini? Soalnya tadi pertanyaannya kan nggak jelas nih, antara hobi apa serius untuk jadi apa? Cuman bola ini. Kalau sekarang kan ditanya sekarang ya, saya pilih main bola. Nah, ada 9 box, di dalamnya ada tema-temanya. Nanti silahkan dipilih, di dalamnya akan ada box-box pilihan Mas Taufik nomor berapa yang nanti akan dipilih. Langsung saja, segmen pertama kali ini, nomor berapa yang dipilih untuk box pertanyaannya? 2. Box nomor 2, kita buka. Di dalamnya ada... pindah panggung, tepuk tangan dong. Bicara soal pindah panggung, langsung saja saya pengen menyerahkan yang pertama kepada Mas Aris Fadila sebagai jurnalis sport senior yang mengamati perjalanan atlet-atlet Indonesia dari dulu sampai sekarang. Melihat sosok Taufik Hidayat, seperti apa Mas Aris? Oke, makasih. Mas Wamen. Saya Wih, manggilnya Mas Wamen. sekarang udah Mas Wamen ya? Saya ingat waktu saya jadi reporter tahun 2002. Ya, 2002. Waktu itu rame Taufik Hidayat akan pindah ke Singapura. Pindah ke? Singapura, Oh iya, ya kan? sudah. Wah, ramenya di 2002, tapi kan kemudian pindahnya di tahun berapa ya? Waktu itu Mas Wamen agak menghindari lah, ya kan? Terus, tapi saya dapat wawancara di sebuah bengkel di Tanah Abang. Di situ saya bisa memahami ternyata ada yang nggak pas untuk seorang Taufik Hidayat ketika bagaimana seorang atlet itu dihargai, penghargaan terhadap seorang atlet. Bisa macam-macam penghargaan, itu materi segala macam. Saat itu saya, oh ternyata ada benarnya juga Taufik Hidayat saat itu gitu loh. Nah sekarang kan Mas Wamen jadi pengambil keputusan. Nah bagaimana, apa yang akan dilakukan supaya apa yang dirasakan waktu itu, atlet itu butuh kepastian, butuh juga materi gitu loh. Umur atlet itu kan pendek ya, kita tahu ya. Nah bagaimana dia butuh kepastian, pendapatan lah gitu, kalau kita mau bilang, sehingga nanti masa depannya tuh tidak sia-sia gitu. Sampai sekarang pun pasti ada peribahasa yang atlet itu nggak ada masa depannya kan. Tapi setelah dengan perjalanan, dulu kan memang ada polemik lah. Sampai saya mau keluar itu kan masalah pribadi saya dulu dengan PBSI lah. Yeah. Itu. Nah untuk kedepannya dengan berjalan apa semua, karena saya ngeliat kan memang dari dulu yang ada di atas itu yang berhasil. Gimana yang nggak berhasil kan. Tapi semua itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Misalkan sekarang kan kayak dari pemerintah itu udah beberapa tahun kemarin itu kan sudah lumayan lah. Lumayan memang menjenjang ke lebih baik lagi. Contoh misalkan kayak kalau misalkan dari materi kan bonus dari pemerintah kan lebih besar. Beda dengan pas zaman saya. Tapi saya tetap bersyukur. Nah kuncinya juga satu, apapun itu untuk atlet itu kan harus berprestasi. Juara itu cuma satu. Pemain tunggal misalnya ada 10 juara cuma 1. Nggak ada yang tahu kan yang 9 kemana itu. Jadi semua itu balik lagi ke diri kita. Kalau untuk masa depannya ya buktinya saya ada beberapa atlet yang lain juga bisa juga. Kalaupun misalkan gini, nanti ending di ujungnya misalkan ada yang namanya uang pensiun lah. Itu kan yang
orang bilang selalu kok nggak ada uang pensiunnya. Mudah-mudahan ke depannya ini kan olahraga ini jadi salah satu prioritas negara ini juga. Nah, dengan sekarang saya ada di situ, kita lagi mengkaji, menggodok dengan berbagai prioritas. Mungkin kan kalau olahraga itu kan ada Olimpik, Asian Games, ada apa. Gimana sih untuk ke depannya? Toh kalau kita kasih uang sekarang langsung segini, lama-lama juga akan habis. Kalau si anaknya ini, si atletnya ini nggak bisa manfaatin ini. Jadi mungkin nanti ke depannya itu kalau memang ini kita lagi kaji, lagi godok biar tepat sasaran dan nggak menyalahgunakan. Karena kan memang pemerintah ini ada aturannya juga. Kita kasih opsi A, B, C. Tanya atletnya mau yang mana nih? Kalau yang saya tangkap berarti memang sudah ada kepedulian lebih lagi untuk memberikan apresiasi yang proporsional untuk atlet-atlet kita ya di era sekarang ini ya Mas ya? Iya. Tadi kan Kang Wamen bilang ada masalah dengan PBSI. Bisa sedikit nggak? Karena anak-anak pemulang ini mungkin juga nggak tahu. Apa sedikit aja? Masalahnya apa waktu itu? Dulu waktu itu gini loh. Kalau di olahraga itu kan buat saya pribadi, yang penting kita buktiin punya prestasi, jadi juara apa semua. Jadi zaman dulu itu pelatih saya tiba-tiba dikeluarin. Sorry? Pelatih saya dikeluarin. Okay. Saya nggak terima gitu, orang prestasi saya bagus kok pelatih saya dikeluarin. Akhirnya sedikit lah saya agak membangkang, membantah apa gimana. Karena saya nggak mau. Begitu saya tanya juga nggak ada alasan yang pas kenapa dikeluarin. Mungkin di sini ada Koheri tahu permasalahannya dulu kenapa. Karena nggak bisa ngeluarin saya, akhirnya orang terdekat saya lah. Jadi sayanya kan yang nggak jelas kan waktu itu latihan di sini. Akhirnya saya pindah ke Singapura kan. Oke. Karena masa depan, iya saya merah putih. Tapi kan siapa yang ngasih makan saya nggak ada. Saya harus mikirin sendiri. Karena untuk olahraga itu cuma 2, menang kalah. Jadi saya akhirnya putusin. Dan saya sempat di luar di Singapura berapa bulan. Akhirnya ganti ke pengurusan. Baik lagi. Saya diminta lagi untuk balik lagi ke Jakarta. Ke nasional lagi lah. Tapi dengan syarat waktu itu saya minta pelatih. Akhirnya balik lagi, pelatih saya balik lagi. Dan di situ saya komit. Kenapa saya minta? Saya bilang, saya pingin Olimpik ini. Tinggal setahun lagi apa setahun setengah, saya lupa deh waktu itu. Pelatih saya cuma nanya, Ya, 2004 ya. kamu komit nggak dengan program latihan ini? Apa yang saya kasih? Kamu mau nggak jadi juara dengan target ini? Saya bilang iya. Kalau nggak mencapai dalam target ini, dengan senang hati saya akan mundur sendiri tanpa dikeluarkan. Mana yang lebih kusut untuk dibenahi di Kemenpora maupun juga di PBSI? Dipersembahkan oleh Ya, masih seputar legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Di segmen kedua ini kita masih akan bahas seputar Taufik Hidayat yang tadi sudah ada cerita ya tentang dulu Mas Taufik memang sempat ada dinamika dengan PBSI tapi akhirnya kembali lagi untuk memperkuat skuad nasional kita. Apa yang terjadi coach sebenarnya pada saat itu? Yang ya secara detail saya kurang detail itu kurang tahu sekali. Tapi secara garis besar, Benar nggak Mas Taufik? Masa Coach Heri nggak tahu? garis besar itu jadi gini, kebijakan PBSI itu setiap kepengurusan kan ganti-ganti ya beda. Nah waktu zaman itu kan kepengurusannya di bawah siapa ya? Pak. Mau saya kasih tahu? Nah itu ada sedikit miskon malah gejolak ya? Karena mungkin karena mau gantiin tadi yang Taufik bilang mau dikeluarkan kan nggak bisa karena prestasi Taufik masih prestasi salah satu andalan Indonesia kan nggak mungkin supaya mengganggu mungkin ya orang dekatnya yang tadi Taufik bilang pelatih. Menurut saya kehebatan seorang Taufik itu bela mati-matian kalau kacamata saya ngelihat bela-bela membela pelatihnya luar biasa Taufik karena seorang atlet itu kan trust kepada pelatihnya. Kalau pelatihnya umpamanya dikeluarin atau digeser, pasti dia kan keganggu. Terus Mas Taufik, siapa sih yang paling berperan yang menjadikan Taufik Hidayat itu menjadi legenda bulu tangkis yang luar biasa dengan banyak prestasi pada saat itu? Yang paling berperan yang bisa saya di bulu tangkis orang tua saya. Karena dulu saya nggak suka bulu tangkis.
Kenapa tadi saya pilih sepak bola? Kan bertanya sekarang. Dulu saya lebih sepak bola, lebih suka sepak bola. Tapi orang tua saya memaksa saya main bulu tangkis. Memang melihat apa dari sosok Taufik kecil kok bisa diarahkannya Orang tua ke saya main bulu tangkis, tapi Oh, hanya oke. hobi di kampung aja. Pemikiran orang tua saya, terutama papa saya dulu, karena kan kalau di kampung tuh main bola panas-panasan, hujan-hujanan. Kalau bulu tangkis kan teduh kan. Jadi nggak yang, ya takut lah itulah. Akhirnya dikenalin ya. Dan saya pertama kali main bulu tangkis juga sama teman-temannya papa saya. Nggak ada yang seumuran. Mulai dari situ meskipun sambil masih nyolong-nyolong yang namanya main bola, ketahuan dimarahin lagi. Kayak dihukum lah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ikutin. Kalau dulu kan sama orang tua kan iya, nggak. Kalau sekarang kan nggak bisa anak-anak sekarang. Nah dari situlah mulailah saya, oh, enak juga ya main bulu tangkis gitu kan. Dan ternyata Dan mulai jalannya dari di situ yang menyukai, mencintai. Waktu itu di umur 13 ya, orang tua juga ngasih pilihan 2. Masih mau main bulu tangkis, apa mau sekolah? Saya bilang saya mau main bulu tangkis. Ya udah, kalau mau main bulu tangkis terusin, jangan pulang kampung. Berarti kan jangan pulang kampung, kalau saya pulang kampung, berarti kan nggak berhasil. Jadi jangan tanggung-tanggung lah. Karena khusus di bulu tangkis ini, kenapa harus milih 2? Karena nggak bisa dua-duanya jalanin juga. Jadi ya bisa dibilang saya sekolah ya sekolah, tapi kan harus fokus yang mana salah satu. Karena antara sekolah dan itu kita juga latihan sore, kadang sampai malam. Ya mohon maaf ya, belajar juga udah capek, agak susah. Tapi kan itu jadi satu pilihan. Saya selalu bilang komit dengan target apa semuanya. Karena itu udah jadi satu keputusan saya. Saya harus bener-bener. Saya hilang masa main apa semua. Karena bener buat latihan, pingin jadi sesuatu. Nggak mau kecewain orang tua, nggak mau kecewain orang banyak yang sudah mendukung ini. Selain orang tua, siapa lagi yang paling berperan? Ya dari situ kan pelatih saya yang di awal di Bandung itu kan, Pak I Sumirat. Disitulah yang memang melatih, membangun fondasi saya, membentuk karakter building saya. Buat saya pelatih itu nggak hanya jago dan bisa di lapangan aja. Tapi di luar juga pelatih itu harus bisa membaca karakter anak-anak ini. Karena buat saya pelatih itu bisa jadi pelatih, jadi orang tua, bisa jadi teman, buat curhat, buat sahabat, buat ngobrol apa aja bisa gitu loh. Jangan sampai juga buat saya takut sama pelatih, tapi respect sama. Buat saya itu waktu itu, karena jauh dari orang tua kan. Saya kelas 1 SMP saya udah kos sendiri. Jadi ya pegangan saya pelatih itu. Soal orang tua, sekarang lagi rame-ramenya judi online. Apa bedanya nyuruh anak milih profesi yang belum jelas masa depannya dengan berjudi? Apa bedanya? Itu judi banget. Karena bayangan saya sekian ribu orang, belum hanya satu. Dan kalaupun berprestasi, kalau masih belum nasional, bisa aja sebuah perusahaan rokok atau apa nggak suka kan, terus diambil ke situ. Itu kan, itu loh maksud saya, itu kan judi banget. Taruhan. Yang dikorbankan besar ya kan? Iya. Pendidikan. Nggak sekolah loh terus, sekolahnya nggak beres apa nggak. Nggak. Apa bedanya judi sama itu? Iya sangat gambling banget waktu itu. Cuman kan tiap orang beda-beda lah. Nggak gampang untuk memutuskan itu juga buat saya. Makanya tadi saya bilang kan dengan anak-anak sekarang kan belum tentu. Kalau dulu kan orang tua pilihan apa, ngasih izin tuh jangan boleh, enggak. Kalau sekarang kan anak dengan dilarang kayak pasir kan. Daripada bohong, nyolong-nyolong. Nah dulu saya juga kalau dipikir lagi saya ngelihat latihan, kok bisa ya saya dulu latihan seperti ini. Kok bisa saya jalanin seperti ini. Kadang saya juga nggak percaya gitu loh, kok bisa. Tapi balik lagi ke awal. Dengan saya tekun latihan, saya urut satu. Musuh paling berat ya diri sendiri. Melakukan sesuatu kalau yang kepaksa itu kan hasilnya nggak akan maksimal. Jadi apa yang saya lakuin tentang kepelatihan, tentang pertandingan tuh harus benar-benar gitu. Buat saya itu jadi ya udah saya cuma mau latihan, mau berprestasi, mau jadi seseorang. Nah gimana caranya? Ya ini berproses. Saya mau ngikutin proses itu. Karena untuk jadi atlet itu, untuk jadi seorang juara itu nggak ada yang instan. Sekarang gimana nih? Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Baik hadirin yang saya muliakan. Sebenarnya beliau ini bisa dibilang media darling juga ya. Karena komentar-komentarnya yang memang belak-belakan, yang kritis gitu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh beliau ini pasti menjadi satu muatan berita yang seru gitu loh untuk media. Melihat dari pindah panggung ini berarti kan biasanya gitu orang yang akhirnya sering berbicara belak-belakan, nanti harapannya dari masyarakat juga apakah akan tetap sama ketika sekarang juga menjadi bagian dari pemerintah yang pertama, kedua bagian dari organisasi yang juga dulu seperti ada cerita-cerita tadi gitu loh. Sehingga kemudian masyarakat juga sangat mendukung
apa yang sering disampaikan oleh beliau sehingga beliau bisa merubah apa yang dulu sempat ramai juga yang Pak Wamen sampaikan waktu di salah satu podcast kan, waktu keadaan di Kemenpora. Terus kemudian juga keadaan di PBSI. Nah sekarang beliau ada di dalam keduanya gitu loh. Kira-kira apakah Pak Wamen dan juga Pak Waketum PBSI ini akan siap untuk akhirnya mendapatkan harapan sebegitu besar. Valen ngomongnya udah. Ya, Ini problem di Indonesia itu begitu seseorang punya jabatan kita jangan tetap akrab dong. Sebenarnya tadi kita sampai jam 12 masih bareng-bareng. Ini berubah aja gitu ngomongnya. Dan ya apakah siap untuk kemudian masyarakat mana nih yang waktu itu Taufik yang tadi yang dulu gitu loh, apakah akan tetap sama? Tapi sebelum dijawab itu kan tadi ada di video tuh yang dipanggil pakai batik terus gitu kan. Saya pengen tahu waktu itu tuh apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk Pak Wamen sehingga Pak Wamen pun akhirnya mengiyakan mengemban tanggung jawab ini gitu. Ngobrolnya santai apa ngobrolnya formal apa perintah apa dikasih pilihan itu kita pengen tahu tuh apa waktu itu Pak Ada Prabowo. 2 pertanyaan. Yang satu, apa yang disampaikan Pak Presiden itu bahwa dengan saya background olahraga dan di sini sudah ada Pak Menterinya, memang beliau sebelum kabinet Merah Putih ini juga, Mas Dito juga sudah di situ juga. Gimana caranya Olimpik 2028 itu prestasi kita dapat medali bisa lebih bagus lagi dari 2024 ini. Gimana prakteknya? Kamulah yang tahu gitu kan. Maksudnya saya. Insya Allah mudah-mudahan di sini saya bisa kolaborasi dengan Pak Menteri saya, Mas Dito, dengan yang lain itu. Yang kedua, apakah saya akan seperti dulu dengan di luar saya dengan vulgar, bicara dengan kritis? Gini loh, yang pertama di Kemenpora, iya, sesuai, apalagi kan Bapak Presiden juga selalu menyampaikan bahwa kita harus satu kapal, satu koridor, dan saya sudah di situ udah mapping juga. Sudah petain juga, ayo kita sama-sama untuk lebih baik lagi ke depannya. Tapi kata beliau barusan, Taufik juga ngomongnya udah mulai mikir kan? Enggak, sekarang gini, saya kan ada di dalam situ, itu kan udah jadi satu bagian keluarga. Nggak mungkin juga kan, misalkan ada yang saya keluarin, misalkan ada yang saya marahin, terus di-announce, keluar kan nggak mungkin juga. Sama kan, kalau dulu kan kita bebas berbicara aja, tapi di dalam saya bebas berbicara, cuman kan nggak mungkin. Dikit-dikit saya cari panggung ke sosial media, ke wartawan apa enggak. Yang penting kan kerja saya bisa lebih baik lagi ke depannya seperti apa. Di bulu tangkis juga ini sama, mau pelatih, mau pengurus apa, sesuai aturan semua. Nah sekarang kenapa saya berbicara seperti itu, arahan Presiden tetap satu komando ke depan, kalau memang nggak bisa ya tinggalin aja. Baru akan laporan. Mana yang lebih kusut untuk dibenahi di Kemenpora maupun juga di PBSI? Sebenarnya yang lebih ruwet ya di pemerintahan. Olahraga secara keseluruhan. Iya. Gitu maksudnya. Olahraga secara keseluruhan. Di mana kusutnya olahraga secara keseluruhan di Indonesia? Iya kalau saya ngelihat kan kayak kita punya anggaran apa semua tuh kayak belum tepat sasaran untuk ke atletnya, tentang programnya, ke depan seperti apa. Saya ngelihat juga kayak masih apa ya, nggak tahu ya, kayak copy paste dari tahun ke tahun ya begitu aja. Nggak ada yang signifikan. Kalau di PBSI kan kita bisa punya kuasa penuh ya sudah. Nggak suka kan tinggal geser aja buat. Kan gitu aja. Tapi terlepas dari itu saya juga bukan yang tipikal apa namanya, mencari jabatan kalau memang pimpinan nggak suka apa gimana. Kalaupun memang mesti di PBSI misalkan, saya bilang kasih target saya aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi terserah. Kalau nggak sejalan apa gimana, kasarnya tuh mau dipecat, ya monggo aja saya akan terima. Bahwa memang saya nggak berhasil. Oke, baik. Terima kasih. Dan nikah umur 25 ya. Ya, Banyak yang setahun. kecewa nggak itu Pak Ketum pas nikah? Dipersembahkan oleh Baik, tadi sudah ada pemanasan mendalam dengan Mas Taufik Hidayat. Saatnya kita buka box lagi, pilih box nomor berapa Mas Taufik? 4. Oke, kita akan langsung buka box nomor 4. Box nomor 4, judulnya, topiknya adalah mantan terindah. Tepuk tangan dong. Nah,
Kenapa judulnya Mantan Terindah? Karena Mas Taufik Hidayat ini adalah salah satu mantan terindah dunia bulu tangkis Indonesia. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong, tepuk tangan sekali lagi. Langsung ke coach. Waktu 2004. Iya. Iya 2004 di Athena di Yunani. Kan Taufik nggak hanya dapat medali Olimpik ya, Mas. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan. Ceritanya kalau nggak salah setelah di match itu dia bilang abis ini mau dikenalin seorang cewek. Jadi pertama kali kenal Teh Ami itu di Athena. Setelah Taufik medali emas, terus dikenalin waktu itu kan ketua KONI-nya Pak Agung Gumilar. Nah itu Teh Ami kalau saya nggak salah habis kuliah dari Amerika terus nonton tuh. Nah itu pertama kali kenalannya dikenalin tuh di situ. Dan 2005-nya juara dunia. Iya. Nah ya. itu amunisinya kayaknya ya. Jadi yang mau saya tanyakan gimana sih jalan cerita kenalannya gitu. Kan judulnya Mantan Terindah. Iya. Nah ini indah sampai sekarang. Kira-kira itu. Jawab Mas Taufik. Enggak. Gimana Kan tuh? tadi kan mantan terindah tentang bulu tangkis. Kok ke situ? Athena, dari Kan itu Athena. 2004 amunisi sebagai ini ya. Itu kan salah satu apa namanya Booster. strong power itu. Strong power, Mas Taufik. Bener nggak, Mas Kemana-mana Taufik? jadi Bukan, champion. masalahnya Bukan. ketika di itu Masalahnya itu sekarang nyonya. Nyonya. Mantannya yang lain. Kan saya tanya, kan kenal pertama waktu itu dia bilang habis dikenalin sama itu. Iya, mantan pacar kan istri Iya, sekarang. iya, Nah, itu gimana tuh? Apa sih Kisah ceritanya gimana kan bisa dong. Nyambah dulu apa perlu dijawab? perlu karena kalau menurut saya namanya kenangan itu ketika di sepanjang jalan kenangan itu Bandung. Ternyata Athena. Jadi jauh lagi. Oh. Iya, begitu deh. Oke, jadi hari itu begitu saya menang, itu kita ada makan di kedutaan ya? Ya kedutaan. Kedutaan. Habis itu waktu itu ada Paulus Pasurne, Paulus Pasoni. ya pelatih fisik. Saya menanyakan, Pak Agung masih punya anak kecil. Saya nggak tahu kalau udah kuliah. Saya bilang gitu. Kok anak kecil sih? Itu udah kuliah katanya. Masa sih kayak anak kecil, saya bilang gitu. Udah tuh. Udah dikenalin, ya kenal begitu aja. Nggak ada yang gimana-gimana. Dari situ ya, dari situ habis itu malah saya udah juara, udah lega, udah plong. Malah saya ajak teman-teman atlet yang lain ke Asarnya, udah yuk kita jalan. Udah ngapain? Kita happy-happy aja di luar. Malah saya dikasih uang sama Pak Agung waktu itu. Yaudah kamu happy-happy lah di luar gitu loh. Kenalannya nggak banyak ngobrol juga di situ. Tapi setelah itu suatu saat, even nomor telepon pun saya nggak punya. Nggak punya. Jadi saya datang ke rumahnya waktu itu karena menghadap untuk mengundang, waktu itu Pak Agung kan masih ketua KONI ya. Masih ketua KONI, saya ngadep. Pas ada Ibu Agung juga. Terus saya mengundang untuk satu pertandingan waktu itu Indonesia Open ada di bukan Istora sebelahnya apa? Tenis ya? Tenis indoor. Untuk mengundang itu. Akhirnya Bu Agung bilang, panggil lah. Ami udah tukar nomor telepon aja nanti. Ah, berarti yang salah kan Ibu Agung. Ini yang dinamakan sambil nyelam minum air. Oh gitu ya. Tapi soal itu nggak ada modus-modus ke Mbak Ami, nggak ada ya? Nggak ada, dikit sih. Oh gitu. Jadi dari situlah. Enggak, kalau di wayang itu gini, aku mau cerita. Ada pemberontakan perempuan di wayang karena semuanya disaimbarakan, Mas Aris. Wah, yang menang sayembara ini dapat ini. Ada perempuan yang protes. Kami perempuan nggak mau dibegitukan kayak piala. Kami yang harus memilih. Itu namanya Dewi Kunti. Maksudku, pertanyaanku, Ami memang memilihmu, iya, atau karena juara? Harus disodorkan sama bapaknya. Itu. Enggak, yang milih saya. Bahkan di situ dulu bisa dibilang saya jalan iya, tapi nggak kayak pacaran apa gimana, enggak. Dan di situ saya langsung minta untuk nikah. Wah. Nembak tes Apa maknanya? Nggak pakai ta'aruf. Bahkan orang tua saya juga nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu. Kaget nggak tapi ketika tahu?
Iya kaget, apa udah siap? Saya bilang ya saya udah siap. Oh. Salam dulu, laki. Aku nikah orang tua juga nggak tahu. Saya kabari langsung, itu baru laki. Kalau kayak Mas Arief kalau laki kayak gitu ya Mas? Iya beda-beda lah tiap orang. Enggak, laki itu. Iya. Iya. Tapi waktu silakan. Ya, sorry. Seperti apa sih seorang atlet itu memutuskan untuk menikah? Karena kan tadi kita prestasi itu pendek ya. Umur untuk atlet itu pendek. Tadi kembali soal gambling. Apakah menikah itu akan mengganggu prestasi atau justru memotivasi? Itu bagaimana tuh seorang atlet? Apalagi ketika menikah itu masih berada dalam top puncaknya. performance. Gimana tuh? Memang tiap orang beda-beda ya. Kalau dulu saya, ya itu. Jadi saya pas di Platnas itu, memang saya masih bisa dibilang under 20 lah, udah yang jadi top player. Dan saya akan ngerasa bahwa jadi atlet itu nggak akan selamanya. Umurnya pendek. Jadi dari tiap tahun saya harus meniti dan saya harus memikirkan setelah jadi atlet saya ngapain nih. Makanya saya punya yang relasi, punya teman-teman banyak, nggak hanya di dalam bulu tangkis tapi di luar juga. Nah saya memutuskan nikah itu pertama saya senang anak kecil. Habis nikah saya pengen punya anak cepet. Nggak mau juga nanti kelamaan saya main lupa nikah ntar kan. Balik lagi tergantung kitanya. Itu loh, saya nikah umur 25 ya. Ya Banyak yang kecewa nggak tuh Pak Ketum? Hah? Pas nikah. Oh, patah hati. Banyak Banyak yang patah hati. Oh, banyak yang patah hati. Pasti banyak lah. Sekarang kan kayak misalkan mengambil satu keputusan di PBSI misalkan kita memasukkan nama pelatih, pengurus, pro kontra kan. Tapi kan kita yang menjalankan. Oke. Ini pun sama. Oh gitu. Mungkin pertanyaannya begini. Jadi Singkat aja, Mbak. saya nggak kenal dekat sama Pak Agung Gumelar, tapi kenal. Jadi sering ketemu sama Tarsan Srimbulat. Karena Pak Agung Gumelar itu juga pelindung Srimbulat. Iya. Betul, selain Goni. Pertanyaanku, sudah gabung seniman terus gabung olahraga, kenapa Pak Agung akhirnya milih olahragawan, tidak milih punya menantu seniman? Masa depannya sama-sama nggak jelas. Padahal masa depannya sama-sama nggak jelas. Kenapa Pak Agung nggak milih seniman? Kok gitu sih? Ternyata Ya pilihan berarti kan Loh, dia dekat sama seniman, Pak Agung pun dekat sama seniman. Tapi ternyata Kenapa pilihannya tuh? benar sekarang kan? Enggak. Kenapa? Oke, Mas berarti Taufik? kan tadi saya memutuskan untuk nikah kan. Orang tua saya tadinya kan nggak dikasih tahu dulu bahwa saya udah meminta anaknya. Kan laki-laki, kalau balik lagi berarti seniman bukan lagi. Oke, baik. Aduh, sebelum kita bicara tentang laki-laki yang selaki-lakinya, kita jeda dulu sesaat lagi. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada. Kalau misalkan dia bilang saya Mas Wamen, ya udah saya perintah. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Taufik Hidayat. Tapi sebelum kita kembalikan ke panelis untuk bertanya, kita mau lihat dulu Mas Taufik, ada beberapa pertanyaan netizen ya yang mungkin kita bisa sedikit saja ulas. Karena kemarin kami sudah melempar begitu beberapa pertanyaan tentang Taufik Hidayat. Kita jawab aja tapi nggak semuanya karena banyak banget. Ini beberapa contoh aja. Yang pertama dulu. Hahaha. Ya, apa yang salah dari bulu tangkis kita? Kenapa nggak raih emas di Olimpiade terakhir? Kalau saya ngelihat kemarin yang tadi saya bilang di awal itu, pingin merubah mindset. Mindset yang seperti apa sih? Apakah Iya mudah kayak menyerah atau sekarang lebih berat itu ngelatih militer? mental anak-anak daripada teknik apa semua. Saya rasa teknik fisik mereka di luar juga melakukan. Tapi pas final misalkan kenapa mereka mesti yang tegang, mereka mainnya nggak keluar. Itu kan dari mentalnya kan. mentalnya kurang kuat begitu Iya. intinya? Itu yang harus diperbaiki ya Mas? Itu harus diperbaiki. Oke, next pertanyaan, apa rencana terdekat Taufik Hidayat untuk prestasi bulu tangkis Indonesia? Ya tadi itu memperbaiki itu apa ya? Memperbaiki mindset. Iya mindsetnya anak-anak. Apalagi kan sekarang juga jangan sampai misalkan kita punya pemain, kita punya pelatih fisik apa yang lain, diatur semua pemain. Kita harus memang strict untuk melakukan ini yang terbaik itu. Ini programnya. Terima kasih.
Kita langsung buka box yang selanjutnya, masih ada box lagi. Box nomor berapa? Mungkin bisa dipilih, Mas Taufik. 8. Podium, tepuk tangan untuk box podium. Sebelum kita bertanya-tanya lagi, ini ada foto-foto, silakan diukur dengan love meter 1 sampai 10. Seberapa besar cintanya Mas Taufik dari foto-foto yang kami tunjukkan. Foto pertama, kita buka teman-teman. Nah, Lee Chong Wei 1 sampai 10. Rival kan ini ya? Ya 8 lah. 8 ya, tepuk tangan. Ada memori tentang dia yang berkesan, Mas? Salah satu pemain hebat. Kalau saya ngelihat itu kan dia punya skill, punya talenta, dia punya fisik, mentalnya. Mungkin buat saya nggak bisa seperti dia. Kita buka foto kedua. Nah ini, Ling dan ini. Besti nih. Berapa nih? 1 sampai 10 nilainya. Ini 10. 10, weh. Ya. Tepuk tangan dong. Kenapa, Mas? 2 kali Olimpik. Ya. Juara dunia apa semua, apa yang dia nggak punya. Ada semua. Kita pun begini sama. Kita akuin secara prestasi apa semua beliau punya. Yang ketiga coba. Peter Gate. 1 sampai 10. 8 lah sama. 8 ya. Oke. Kita mau ada sedikit games untuk challenge Mas Taufik. Boleh berdiri Coach dan juga Mas Taufik. Bajunya. Ini harus ahlinya. Kalau Mbah Tejo dan Mas Aris saya nggak percaya bisa. Nah, Bisa lah. Ini mau pilih nomor berapa? Warna apa? Nih. Nyamuk. Nih, silakan Mas. Oke ya, ini 3 kali kesempatan. Kita mulai dari Mas Taufik dulu dong. nggak bisa, Silakan. kita nggak boleh. Jadi beliau melatih, Menteri. mencontohkan. Kan pelatih itu kan kamu harus begini, servisnya begini. Lagi-lagi. Ini aja. Tunggu. Ini bukan di sini nggak bicara masalah jabatan apa semua, tapi pelatih. Iya, sweet aja. Kita harus fair. Sweet Mas Taufik. Sweet. Kalau misalkan Sweet. dia bilang saya Mas Wamen, ya udah saya perintah. Kan kita mau yang mana? Oke, Coach. Berarti Coach dulu. 3 kali kesempatan ya? 3 kali. Ini susah loh ini, serius. Oh, gagal. Nggak apa-apa. Karena kan senarnya juga plastik. Tapi ini susah banget. Ya, apapun itu, Coach. Nggak boleh protes. Siap terus. Gagal. 2 gagal. Hampir. Mbah Tejo silakan nanti untuk mengambil hikmah dari permainan ini. Ini susah, aku nggak ngerti bulu tangkis tapi aku Biasanya ini susah. terakhir nih. Terakhir. Nggak dapet juga. Oke, tepuk tangan, gagal. Mas Taufik, tenang. Silakan. Susah loh ini. Oke, nggak apa-apa. Iya, soal bolanya juga plastik. Ini. Feeling Ya. nggak ada feeling. Kasih kayak yang bagusan. apa-apa. bener. Nggak boleh protes, ini Hiburan aja. ada Nggak takdir. protes, ini kan hiburan curs. Wah, gagal juga ya. Kalau ada set, tolong Pak. Aduh. Satu lagi. Nggak ada feeling. Iya, Ya. memang kita nggak mencintai ini, makanya nggak feeling. Oh. Wah. Tepuk tangan gagal semua. Silakan. Monggo dicoba. Coba. Tes. Mbak Tejo mau tes. Tapi pasti Coba, Mbak susah Tejo. karena Nggak ada susahnya untuk mencoba. Nggak apa-apa. ini sambil nanya boleh. 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 Taufik Hidayat. Waktu Coach Heri di wayang namanya Durna mengumpulkan murid-muridnya melihat burung di atas. Tanya seluruh muridnya, tanyain satu-satu dan rahasia. Jawab semuanya, apa yang kamu lihat? Burung. Begitu Arjuna yang ahli mana, murid ditanya, apa yang kau lihat Arjuna? Sasaran. Apa di dalam sasaran itu yang kamu lihat? Mata. Dan dia mana matanya burung. Nah maksudku nanti tolong dijawab, bagi seorang pebulu tangkis begitu meledak, apa yang dilihat? Arjuna yang dilihat pada seorang burung, seekor burung sasaran. Aku melihat ini lubang. Susah memang susah gitu. Enggak. Ngeles Mbak Tejo. Oke. Tolong aku penasaran. Boleh. Menarik sih Mas Ketika pertanyaannya. set begini, apa yang dilihat seorang Taufik? Musuh. Musuh. Berarti harus dikalahkan. Iya. Siapapun, mau senior, mau junior, mau hari-hari ketemu ya musuh. Kita jangan sampai takut bahwa ini musuh, gimana caranya dengan apapun kita harus kalahin dia. Nah, yang melihat- pertama melihatnya dilihat itu matanya ya, Mas, ya? Yang pertama lihat matanya dulu. Dan Pertama ini lihat matanya jadi dulu. masuk akal karena kalau di bola Oke, kalau oke, kita oke. sering lihat Oke. pemain udah terlalu respect sama seniornya. Sebelum main kan pemain bola tuh salaman ya. Di kita masih banyak cium tangan malah. Karena itu seniornya gitu. Sementara seperti yang tadi Pak Wamen bilang itu di lapangan kan itu nggak boleh.
gitu. Nah ini kejadian sama, saya dapat cerita dari ayahnya sendiri, ini Tommy Sugiarto. Dia bilang, ayahnya bilang, Mas Icuk, dia nggak akan pernah menang lawan Taufik katanya. Kenapa? Orang setiap mau main dia nunduk melulu, nggak pernah lihat berani matanya Taufik katanya gitu. Jadi memang itu make sense ketika akhirnya Taufik dianggap juga kan sering nggak sopan sama senior dulu katanya kan. Bener ya Mas? Ya, karena memang artinya di lapangan respect itu nanti di luar gitu. Menurut saya balik lagi ke karakter pemainnya itu. Dulu seseorang Mas Taufik ya, mau memang tadi Mas Valen umurnya masih junior, dia kalahin pemain-pemain senior. Ketika yang tadi dibilang Mas Taufik, ketika di lapangan saya nggak mau tahu di sana siapa musuh. Nah mau senior mau junior ya kita lawan, kita sikat gitu. Dan itu berlaku ketika sekarang jadi wamen nggak sih Mas? Bisa diterapkan begitu nggak sih? Bisa diterapkan juga ketika sekarang jadi wamen nggak? Bisa. Sekarang bisa juga. Banyak maksudnya yang senior, tapi di situ misalkan saya sekarang, kita juga nggak ada yang tahu juga kan saya akan di situ. Kita harus saling respect juga. Kita juga lihat ya sudah gitu loh. Yang saya paling nggak suka itu orang belum apa-apa udah takut. Nggak bikin salah. Untuk kebaikan kita juga nanti untuk di sini juga bermimpi lah setinggi-tingginya. Jangan lihat karena muda kalian nggak bisa apa-apa. Enggak, kita bisa berkreasi buat apa untuk yang terbaik. Bisa kok. Jadi untuk jadi juara, untuk jadi pimpinan itu nggak ada yang namanya umur muda tua. Kita nggak ada yang tahu juga. Dengan bidangnya masing-masing, yakin gitu loh. Tapi kalau misalkan zaman dulu kan jodoh di tangan Tuhan, diem aja di rumah nggak datang tuh kan, rezeki di tangan Tuhan. Kitanya nggak ngapa-ngapain, nggak akan bisa kreasi. Emang jodoh harus ke Athena dulu mungkin ya. Jadi jangan pernah untuk takut untuk bermimpi yang lebih. Itu balik lagi musuh paling berarti diri sendiri. Itulah. Apapun kita dengan bidangnya masing-masing, kalau kita yakin kita mau, ada jalan pastilah. Dan komit. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Taufik. Saatnya untuk Mas Taufik Hidayat untuk pamungkas closing statement. Mudah-mudahan dengan saya di sini, saya mendapat dukungan, doa, dan saya bilang tadi, olahraga ini nggak bisa instan juga, butuh proses dan butuh support di situ. Saya ingin membuktikan bahwa saya hanya nggak jago di lapangan aja. Saya ingin memberikan kembalian ke masyarakat olahraga, memberikan yang terbaik lah untuk olahraga ini. Mudah-mudahan dengan saya di situ, olahraga bisa lebih baik lagi. Atlet juga, memang yang tadi dibilang masa depannya pernah tahu ini. Tapi di situ juga dengan fasilitas yang ada, kita harus tahu juga payung hukumnya di mana. Karena kan kalau kita juga cuma ngasih atlet apa gitu, ini kan pemerintah ya, nggak bisa juga. Makanya tadi yang saya bilang, kita lagi menggodok secara kedepannya harus seperti apa sih. Tepat sasaran buat atlet mungkin masa depannya. Jadi nggak hanya bisa punya uang, kasih begitu aja. Pertanggung jawabannya. Ya satu itu di Kepresnya, apa nanti mungkin lebih kuat lagi kan di undang-undangkannya ada di situ. Nah itulah kita yang lagi berproses menuju baik itu. Tapi apapun itu mudah-mudahan dan insya Allah dan saya tahu saya sangat sportif untuk olahraga dan mudah-mudahan di situ bukannya tambah bagus bisa akan jadi jeblok. Amit-amit saya nggak mau gitu. Dan ini nama besar saya ingin lebih baik lagi untuk olahraga ke depannya. Terima kasih Mas Taufik sekali lagi untuk sharing inspirasi pada malam hari di Q&A dan para panelis, tepuk tangan juga untuk para panelis. Dan demikianlah episode Q&A kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga manfaat untuk Anda semuanya. Yang pasti kita belajar, kita harus komit dalam menjalani setiap hal yang kita lakukan dan juga untuk meraih masa depan kita. Saya Yohana Margarita undur diri, sampai jumpa lagi karena setiap pertanyaan selalu ada. Sampai jumpa. Metro TV